Warga desa Curasawo, Probolinggo ini emosi dan membuat keributan saat pilkades berlangsung. Akibat insiden ini, kedua kubu masing-masing sangat terlibat bentuk dan saling kejar. Tak lanjut, aparat kepolisian pun kewalahan mulai keributan ini. Diduga, kericuan ini dipicu dari kepuasan pilkades 7 angka. Kubu yang kalah diajak oleh kubu pemenang. Ya mungkin dari pihak yang menang itu ngomong ya tidak enak tuh. Jadi yang kalah di TPS ini saja. Oh gitu. Karena TPS ini nomor 1 kalah. Terus dari calon nomor 2 akhirnya memicu pernik-pernik itu. Oh, salah paham. Iya, salah paham. Gitu. Mengantisipasi kericuan serupa, aparat Polres Probolinggo menyiapkan 1.500 personil yang tersebar di berbagai wilayah. Selamat petang, selamat kembali bergabung di Newsroom. Di sini diskusi mengenai isu-isu fenomenal, sosial dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya. Kelangkaan minyak masih terus terjadi. Berebut di persualayan. Pembeli hanya dibatasi maksimal 2 liter minyak goreng. Puluhan emak-emak di Bojonegoro ini nekat berkerumun demi mendapat minyak goreng murah. Rebutan minyak goreng murah ini terjadi lantaran kelangkaan masih terjadi di sejumlah pasar tradisional. Guna membatasi pembeli, pihak menerapkan sistem kupon antrean dengan maksimal pembelian 2 liter. Tak perlu waktu lama setelah swalayan buka, minyak goreng murah pun ludak bersisa. Keributan ini terjadi dalam antrian minyak goreng murah di Madiun, Jawa Timur. Panitia dibuat kewalahan dengan warga yang mencoba membeli melebihi kuota yang dibatasi. Sebagian warga mengaku nekat antri dan berebut karena minyak goreng sulit didapat. Kalaupun ada, harganya masih mahal berkisar antara Rp20 hingga Rp22.000. Dengan adanya operasi pasar murah ini, warga mengaku terbantu. Sulit ya? Harganya berapa? Harganya 20 ya? Kalau di sini? Ini 14. 14? Ya. Dapat berapa liter jatahnya nanti? 2 liter. Pada operasi pasar murah minyak goreng ini, panitia menyediakan stok 3.000 minyak goreng kemasan 2 liter yang diperuntukkan bagi 1.500 warga. Pasar murah serupa akan digelar di 5 titik berbeda di Madiun hingga pekan depan. Diduga depresi seorang pria berseragam coklat kedapatan linglung setelah loncat dari angkot. Berikut rangkaian informasinya dalam Fokus iNewsroom. Seperti inilah suasana saat petugas gabungan mengevakuasi jenazah nenek di tengah tangsi setelah hilang 2 hari di tengah hutan. Medan yang terjal dan licin menyebabkan proses evakuasi memakan waktu hingga 3 jam. Petugas harus melalui jalan melingkar dan menyusuri sungai untuk mencapai ke TKP korban terjatuh. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang saat hendak mencari kayu bakar di Tegalan. Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi-saksi, diduga korban yang sudah pikun tersebut terpleset ke jurang dan meninggal dunia. Seorang pria berpakaian seragam coklat ini kedapatan berlari dan kebingungan usai terjatuh dari mobil angkutan umum di kawasan Kampung Melayu, Matraman, Jakarta Timur. Saat warga menghampirinya, pria ini malah menghindar dan terus berlari. Sebelum loncat dari angkot, pria tersebut terjatuh dari sepeda motornya dan meninggalkan kendaraannya di tepi jalan begitu saja. Diduga pria berseragam tersebut mengalami depresi. Usai diamankan jajaran Polres Jakarta Timur, pria tersebut kini tengah menjalani pemeriksaan.
Kendaraan berat unit laka lantas ini berupaya mengevakuasi truk pengangkut hebel yang terguling di kawasan MT Haryono, Jakarta. Ratusan hebel yang tumpah pun dievakuasi warga dan aparat agar tidak mengganggu pengguna jalan. Berdasarkan penyelidikan sementara, truk tersebut terguling setelah menabrak pembatas jalan karena menghindari mobil dan sepeda motor yang menyalip. Akibat kecelakaan ini, pengemudi truk mengalami luka ringan. Sementara kasus kecelakaan ini kini ditangani petugas kepolisian Satuan Wilayah Lalu Lintas Jakarta Timur. Inilah detik-detik saat polisi terseret mobil pengedar narkoba. Insiden ini terjadi saat aparat berupaya menghentikan kendaraan pengedar narkoba yang mencoba kabur saat akan ditangkap di Mojokerto, Jawa Timur. Upaya meloloskan diri kedua pengedar narkoba ini pun akhirnya terhenti ketika kendaraan mereka menabrak mobil polisi hingga terperosok masuk saluran air. Kedua pengedar tersebut merupakan warga desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti 2 paket sabu seberat 0,7 gram yang disembunyikan di dashboard mobil. Sejumlah pelajar ini diciduk tim presisi Polres Metro Jakarta Barat setelah diduga terlibat tawuran. Menurut saksi mata, sebelum diamankan petugas kepolisian, belasan pelajar kedapatan sedang mencari tumpangan kendaraan untuk tawuran. Petugas kepolisian yang mengetahui aksi tersebut langsung mengejar para pelajar dan berujung penangkapan. 4 pelajar berikut kendaraannya ditangkap dan dibawa ke Polsek Tanjung Duren untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi terus menyelidiki kasus bunuh diri model majalah pria dewasa, Novi Amalia, yang terjun dari lantai 8 apartemen Kalibata City. Dugaan bunuh diri bisa jadi berubah jika ditemukan fakta-fakta baru, termasuk tindak kekerasan sebelum Novi ditemukan tewas. Jenazah model Novi Amelia telah dimakamkan, tapi kematiannya masih menjadi misteri. Polisi masih melakukan investigasi kasus ini karena bisa jadi ada faktor lain penyebab Novi meninggal dunia, termasuk dugaan kekerasan sebelum meninggal. Dugaan sementara memang bunuh diri. Saat ini saksi-saksi terus diperiksa, termasuk pihak keamanan apartemen. Model Novi Amelia ditemukan tewas setelah diduga bunuh diri melompat dari lantai 8 apartemen Kalibata City, Jakarta. Keluarga menolak jasad Novi diotopsi dan langsung memakamkannya di kampung halaman di Sumatera Utara. Dan pemirsa, sudah terhubung bersama kami kerabat keluarga Novi Amalia, Bapak Bagus Prayogi di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit. Assalamualaikum, selamat petang Bapak-Bapak. Ya, sebelum ke Pak Ridwan, saya ke Pak Bagus terlebih dulu. Assalamualaikum, selamat petang Pak Bagus. Pak Bagus bisa mendengar suara saya, Pak? Bisa, Pak. Iya, Pak Bagus, pertama kami sampaikan rasa prihatin kami atas apa yang terjadi kepada putri Anda, betul ya? Ini Novi Amalia, putri Bapak ya? Bukan, Pak. Saya di sini kepala lingkungannya dan juga termasuk saya sahabat dia juga di sini gitu. Oke, terima kasih penjelasan. Jika demikian, Pak, saya langsung ke pertanyaan terakhir. Pak Bagus bertemu dengan kerabat Anda, Novi Amalia ini kapan, Pak? Itu kurang lebih satu tahun lebih yang lalu, Pak. Setelah orang tuanya yang lebih tepatnya ibu meninggal, dia tinggal di sini sekitar 3 bulan, baru berangkat lagi dia ke Jakarta. Oke. Terakhir bertemu, ada gelagat yang dirasa mencurigakan bahwa ia dalam satu masalah yang disebutkan mengakibatkan dia depresi atau tekanan tertentu, Pak? Nggak ada, Pak. Ini bilangnya dia mau menata dirinya, menata hidupnya. Dia mau hidup
motifnya itu ke depannya menjadi yang lebih baik gitu katanya. Kuat dugaan bahwa ini adalah dilatar belakangi oleh depresi, tapi bisa berubah jika memang ada kekerasan yang ditemukan di almarhumah begitu. Tapi ini nggak mungkin dilakukan tanpa otopsi. Kami mendengar bahwa keluarga menolak otopsi. Betul, Pak Bagus? Benar Pak, karena macam-macam pun ceritanya keluarga di sini udah mengikhlaskan Pak. Oke, jadi anggapan keluarga Ya, almarhumah itu memang takdirnya lah seperti itu Pak gitu. Oke. Jadi sudah ikhlas ya Pak ya, tidak Ikhlas Pak. Oke. Karena anggapan sudah tenang dia di sana, jadi nggak mau buat dianya istilahnya bermasalah lah di sana, jadi dianya kurang tenang di alam sana gitu Pak. Oke. Tapi sebelum meninggal, apakah almarhumah pernah menceritakan satu kejadian-kejadian tertentu Pak yang dirasa menekan dirinya? Kejadian yang menekan dirinya itu waktu dia 2012 kemarin Pak. Nah itu kan dianya kan balik kampung nih Pak kemari, jadi perekonomian dia goyang. Itu aja sih yang sedikit menekan dia karena ekonomi. Oke, ada faktor ekonomi ya Pak ya? Karena faktor ekonomi aja nih. Oke, di layar kita juga sudah bergabung bersama dengan Pak Ridwan Soplanit, Kasat-Reskrim Polres Jakarta Selatan. Pak Ridwan, kami ingin pastikan satu hal, apakah betul bahwa ini benar-benar dugaan motif bunuh diri atau jangan-jangan ada di balik ini semua, ada sesuatu yang kita tidak ketahui? Ya, terima kasih. Jadi sampai dengan saat ini kami menyampaikan bahwa berdasarkan hasil olah TKP sampai dengan investigasi saat ini masih kita temukan bahwa memang sesuai dengan ada beberapa dokumentasi atau tempat diambil gambar dari korban itu memang melakukan bunuh diri dari awal dia menjatuhkan tubuhnya dari lantai 8 ke lantai dasar. Demikian. Berarti tidak ada dugaan tindak kekerasan yang diterima oleh almarhumah sebelum lompat bunuh diri, Pak Ridwan? Ya, seperti yang saya katakan, sampai dengan saat ini kita belum menemukan bukti-bukti petunjuk lainnya, masih dalam penyelidikan, tapi sampai saat ini belum ada perkembangan lainnya. Tapi tetap proses masih berjalan. Oke. Tentu polisi juga mengetahui bagaimana rekam jejak almarhumah Novi Amalia. Apakah pernah dirasa, selain bahwa kita tahu ada pernah berkasus di tahun 2012 ya, waktu itu ada 7 orang yang ditabrak, apakah pernah berurusan dengan hukum setelah itu? Pak Ridwan, suaranya kurang jelas, Mas. Ya, apakah Novi Amalia pernah berurusan dengan hukum sebelum memutuskan untuk lompat bunuh diri? Iya, memang beberapa kali ada catatan-catatan dari korban bahwa dia pernah menghadapi beberapa kali permasalahan yang ada. Kemudian dari informasi yang kita dapatkan juga bahwa memang dia pernah mengalami depresi. Tapi untuk terkait dengan kejadian di apartemennya, memang secara jelas kita lihat bahwa dia memang sendiri melakukan menjatuhkan tubuhnya dari lantai 8 atau bunuh diri. Itu sebagai awalan kita sampai dengan saat ini, dan penyelidikan kita masih berjalan, tapi belum ada petunjuk-petunjuk yang lebih lanjut terkait dengan alasan-alasan lain yang dilakukan untuk melakukan hal itu. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Ridwan Soplanit, dan terima kasih juga Pak Bagus Prayogi, keluarga di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Kami turut prihatin atas apa sekali lagi yang terjadi pada keluarga Anda. Pemirsa, deklarasi Lanyala sebagai calon presiden oleh sejumlah warga di Samarinda, Kalimantan Timur dibubarkan petugas. Pasalnya kerumunan di acara menyalahi aturan PPKM level 3. Niat
sejumlah warga Samarinda, Kalimantan Timur mendeklarasikan Ketua DPD Lanyala Mataliti tak berjalan mulus. Acara deklarasi dibubarkan petugas karena menyalahi aturan pandemi corona. Deklarasi pun tak berlangsung lama karena acara segera dihentikan. Kita sama-sama lah, ini sekarang lagi meningkat anunya ya, bukan di Samarinda saja, hampir di seluruh Indonesia kan. Mari kita bersama-sama mencegah bagaimana meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Saat ini Kota Samarinda, Kalimantan Timur berstatus PPKM level 3. Karenanya acara yang mengundang kerumunan warga tidak diperbolehkan demi mengantisipasi penyebaran virus corona. Jaksa penuntut umum menuntut Jering dengan hukuman pidana penjara 2 tahun. Meski menyatakan siap, namun Jering mengaku kaget dengan tuntutan tersebut. Sangat siap. Itulah pernyataan Jering saat sidang tuntutan perkara kasusnya. Meski menyatakan siap, namun Jering mengaku kaget dengan tuntutan 2 tahun penjara atas laporan Adam Denny. Dalam persidangan yang berlangsung tadi siang, Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim untuk menghukum IGD Ari Astina atau Jering dengan hukuman pidana selama 2 tahun, denda 50 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Dalam tuntutan tersebut, Jaksa menyatakan Jering terbukti melakukan tindak pidana mengirimkan ancaman kekerasan terhadap Adam Denny. Berdasarkan dakwaan pertama yakni pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang ITE, JPU juga menguraikan alasan memberatkan bahwa perbuatan Jering menimbulkan rasa takut dan ancaman bagi korban. Jering sebelumnya pernah dipidana. Hal yang meringankan diantaranya, Jering berlaku sopan dan mengakui perbuatannya. Ia juga telah berupaya meminta maaf dan mengupayakan perdamaian. Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa Jering akan mengajukan pledoi dan akan disampaikan pada Selasa 22 Februari mendatang. Jering SID tersandung masalah hukum usai dilaporkan Adam Denny ke Polda Metro Jaya pada 10 Juli 2021. Jering diduga melakukan ancaman media elektronik kepada Adam Denny.